warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam kukar pintar. Kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ketiga, materi teks ulasan. Tetap bersama dengan Ibu Snaini Fidiatil Ula. Sebelum memulai materi di pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian mengingat kembali pelajaran di pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua, kalian sudah mempelajari bagaimana cara menjelaskan kembali teks ulasan. Ada langkah-langkahnya ya. Masih ingat dengan langkah-langkahnya? Iya, ada 3 langkah ya. Yang pertama tentu saja kalian harus membaca teks ulasan tersebut. Yang kedua, pada saat kalian membaca, kalian bisa memberi tanda pada pikiran utama setiap paragraf. Dan yang ketiga, kalian bisa menyusun kembali pikiran utama tadi atau gagasan pokok setiap paragraf. Lalu kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Hari ini kita akan melanjutkan teks ulasan dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Mari kita simak materi hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian semua peserta didik dapat menentukan bagian dari teks ulasan atau struktur teks ulasan, dan kalian dapat menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Kita akan mulai materi dengan struktur teks ulasan. Ya, yang pertama adalah identitas karya. Yang kedua ada orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Nah, apa yang ada di dalam identitas karya? Identitas karya ini kalau untuk buku ya, kalau untuk buku ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Nah, sekarang masuk ke bagian orientasi. Apa orientasi? Orientasi ini dalam setiap struktur pasti menduduki bagian yang pertama. Isinya tentang gambaran umum karya. Apa yang akan diulas? Kalau itu film, berarti gambaran umum dari film itu. Kalau itu buku, berarti orientasinya berisi gambaran umum dari buku tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi suatu karya. Selanjutnya ada analisis. Analisis ini paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Jadi dalam analisis ini menganalisa satu persatu. Bagaimana dengan tokoh-tokohnya? Bagaimana dengan alur yang digunakan? Apakah alur maju atau alur mundur? Ini sudah pernah kita pelajari dalam cerita pendek ya, untuk unsur-unsur cerita. Ada apa yang terakhir? Ya, tentunya ada evaluasi. Isinya adalah pandangan dari pengulas atau orang yang menulis teks ulasan mengenai hasil karya yang diulas, serta paparan tentang kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Jadi, di dalam teks ulasan ini, kita menyampaikan kelebihan karya tersebut apa, kemudian kekurangannya itu
di mana. Begitu ya. Nah, yang pertama kali adalah identitas karya. Judulnya adalah Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata. Ini diambil dari jenis buku fiksi penerbit Bentang. Tebalnya 529 halaman dan tahun terbitnya 2005. Kemudian orientasi di sini tadi adalah gambaran umum dari karya tersebut. Di sini diceritakan bahwa Laskar Pelangi adalah film yang dibuat langsung oleh Riri Riza berdasarkan novel Laskar Pelangi. Jadi, film dan novelnya judulnya sama, Laskar Pelangi. Kemudian gambaran umum ceritanya adalah kehidupan anak-anak yang tinggal di Pulau Belitung dengan mayoritas penduduknya merupakan suku Melayu dan Tionghoa. Kita lihat sinopsisnya ya. Nah, sinopsisnya cerita ini berawal dari mana? Dari sebuah sekolah Muhammadiyah. Kemudian analisis cerita. Di sini tadi analisis kita bisa menganalisis tema, penokohan, dan alur. Nah, di sini disebutkan bahwa semua anak murid yang belajar di sekolah tersebut memiliki karakter dan kelebihannya masing-masing. Evaluasinya. Evaluasinya di sini jelas ada pandangan dari penulis. Penulis beranggapan bahwa banyak sekali pelajaran yang dapat kita teladani dari novel tersebut. Nah, novel ini selain memiliki kelebihan, tentunya juga memiliki kekurangan. Ini disampaikan dalam evaluasi. Tadi kita sudah belajar strukturnya dengan contoh-contohnya. Sekarang kita lanjutkan dalam kaidah kebahasaan teks ulasan. Apa saja yang digunakan dalam teks ulasan di sini? Ada konjungsi penerang. Contohnya kata bahwa, yakni. Kemudian konjungsi temporal, konjungsi penyebaban, dan ada menggunakan ungkapan saran. Nah, kita lihat di sini konjungsi penerang. Contohnya, Hasan merasa bahwa itu terjadi karena perbuatan Anwar. Contoh yang kedua, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke konjungsi temporal. Ada kata sejak. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Selain konjungsi sejak, ada juga di sini contohnya kemudian. Kemudian ia mencari Anwar. Sekarang kita lihat dengan konjungsi penyebab. Contohnya ada dua di sini. Karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Contoh yang kedua, lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Jadi konjungsi penyebab di sini contohnya adalah kata karena. Selanjutnya untuk bagian akhir dari kaidah kebahasaan adalah ungkapan saran. Nah, di sini kita ada menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Contohnya, 1. Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Contoh yang kedua, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama
dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Contoh yang ketiga, nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Jadi di sini ada ungkapan, saran atau rekom yang disampaikan pada pembaca. Kita masuk ke LKPD. LKPD ini kalian diminta untuk membaca kembali contoh teks ulasan pada buku siswa halaman 154 sampai 156 dengan cermat. Nah, setelah itu kalian tentukan struktur teks tersebut dengan menuliskan gagasan utama dari setiap strukturnya. Dan sajikan hasilnya dalam rubrik berikut. Nah, jadi struktur teks ulasannya, penjelasannya ada di samping ya. Dituliskan gagasan utamanya. Selanjutnya kalian diminta untuk pasangkan. Di sini ada pasangkanlah. Pernyataannya ada 5, tapi strukturnya di sini ada 6. Kalian diminta memasangkan pernyataan dengan struktur. Mana yang tepat? Selanjutnya LKPD 6.3b. Kembali dibaca tadi teks ulasannya. Kemudian kalau tadi kalian mencari struktur, sekarang kalian mencari kaidah kebahasaannya. Dan jawabannya dituliskan sesuai dengan rubrik berikut ini. Nah, dalam teks tadi, teks yang sama, kalau yang 6.3a kalian mencari struktur, sekarang kalian mencari kaidah kebahasaan. Ada konjungsi penerang, kalimatnya bagaimana yang mengandung konjungsi penerang tersebut. Demikian juga dengan konjungsi temporal, kemudian kata benda penyebab, atau tadi konjungsi penyebab ya, dan yang terakhir adalah kalimat rekomendasinya. Jangan lupa peta pikirannya. Nah, contohnya seperti ini. Struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Strukturnya tadi ada berapa? Ada 5, bisa buatkan cabang baru. Kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 4, silahkan dibuatkan cabang. Kemudian dari cabang yang sudah kalian buat tadi bisa dilengkapi dengan contohnya. Nah, itu tadi materi pertemuan kita yang ketiga. Masih ada satu pertemuan lagi untuk teks ulasan. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya, pertemuan terakhir dari teks ulasan. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam kukar pintar.